Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Firdaus dengan NIM 182-22136. Sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana kita mengaplikasikan perhitungan matematis pada sinyal analog, sinyal digital, dan lain-lainnya. Khususnya dalam hal sampling, rekonstruksi, transformasi Fourier, dan lain-lain. Oke, jadi di sini kita udah ada soalnya. Jadi soalnya itu sebanyak 5 soal. Jadi yang pertama itu determine xn atau the sample version of xt. Jadi yang pertama itu kita disuruh mengubah ini menjadi, ini adalah sinyal analog, akan kita rubah menjadi fungsi diskritnya. Fungsi diskrit dalam bentuk xn. Nah, itu untuk soalan pertama. Setelah itu kita bakal ngeplotting sinyal analog ini. Terus kita juga bakal ngeplot sinyal diskritnya memakai fungsi diskrit yang udah kita dapat di perhitungan nanti. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan fungsi diskritnya, kita akan mengubah fungsi diskrit ini menjadi domain frekuensi menggunakan discrete time Fourier transform yang akan berubah menjadi x omega. Nah, selanjutnya, fungsi diskrit yang berdomain frekuensi ini akan kita lakukan plotting juga dan akan kita analisis. Jadi itulah soal-soal yang ada pada bagian ini. Oke, kita akan mulai ke bagian pertama terlebih dahulu, yaitu kita bakal menentukan xn. Jadi yang sudah kita tahu tadi, dxn ini itu merupakan fungsi diskrit dari xt yang sudah kita ketahui tadi. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu penurunan dari rumus kenapa akhirnya kita bisa mendapatkan xt itu menjadi xn periode xnt. Nah, yang pertama adalah sebelum seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ketika kita ingin mengubah suatu sinyal analog menjadi sinyal diskrit, itu akan ada namanya proses konvolusi. Jadi konvolusi merupakan suatu proses, suatu perkalian antara dua fungsi. Ini sudah banyak dipakai di berbagai pengaplikasian, namun khusus dalam sinyal analog ini, konvolusi akan mengalihkan antara sinyal analog yang kita punya dengan delta Dirac dikali dengan delta Dirac. Nah, kenapa sinyal analog ini dikalikan dengan delta Dirac? Jadi delta Dirac ini akan berfungsi sebagai penyaring atau sesuatu yang akan membuat kita itu mendapatkan nilai di titik tersebut. Karena kan kita akan merubah sinyal analog ini menjadi sinyal diskrit ya. Sinyal diskrit kan bentuknya titik-titik. Nah, delta Dirac ini akan menjadi penyaring untuk mendapatkan nilai di titik tersebut. Karena seperti yang kita tahu, definisi dari delta Dirac itu ketika T-nya sama dengan 0, maka nilainya 1. Dan ketika T-nya selain 0, maka nilainya 0. Jadi, delta Dirac ini akan memberikan persis nilai di titik tersebut. Nah, makanya akhirnya pada proses konvolusi ini, sinyal analog delta Dirac inilah yang akan dikalikan dengan sinyal analog. Nah, seperti yang kita lihat di bagian sini. Di sini ada sinyal analognya, dan di sini ada delta Dirac-nya. Ini fungsi konvolusi yang ini. Nah, setelah itu, seperti yang kita tahu sebelumnya, kalau misalnya T-nya sama 0, maka hasilnya 1. Kita kan ingin mendapatkan nilainya itu 1. Karena kita tidak ingin mendapatkan nilai lainnya, karena nilai lain itu sudah pasti nilainya 0 selain di T sama dengan 0 ini. Nah, maka kita tentunya pengen angka di dalam delta Dirac ini, T kurang N periode ini sama dengan 0. Kita pengen mendapatkan T dikurang N kali periode ini nilainya 0, supaya kita mendapatkan nilai delta Dirac-nya itu sama dengan 1. Maka kita bisa mengubah ini jadi N, T sama dengan N kali periode. Nah, karena delta Dirac ini kalau sama dengan 0, maka dia hasilnya delta Dirac sama dengan 1, maka bisa dipastikan XANT ini dikali 1 kan sama dengan XANT lagi. Dan sudah dibuktikan T itu sama dengan NT, maka XT ini dapat dipastikan sama dengan X N kali periode. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal ini terlebih dahulu. Sebelumnya di soal, saya lupa mention bahwa kita mempunyai sampling frekuensi ini 200 Hz. Kita catat dulu, sampling frekuensinya 200 Hz. Nah, kita akan melihat frekuensi maksimal yang dipunyai sinyal analog ini. Yang pertama ada yang dari sini ya. F1 itu, kita cara nyarinya itu kan omega kan sama dengan 2πf. Itu sama dengan 50π. Maka F-nya itu jadinya 25 Hz. Untuk frekuensi yang pertama.
frekuensi yang kedua itu, yang dari cos-nya itu, sebut sama, rumusnya 2πf sama dengan 250pi. Maka F-nya 125 Hz. Kan kita mengambil frekuensi maksimalnya, maka yang diambil adalah frekuensi yang 125 Hz ini. Selanjutnya kita akan cek menggunakan Nyquist rate. Nyquist rate itu kan rumusnya frekuensi sampel itu harus lebih dari 2 kali lipat frekuensi max dari sinyal analog tersebut. Nah, frekuensi sampelnya kan 200, sedangkan frekuensi max ini 2 kali 125. Apakah 200 ini lebih besar daripada 250? Tentunya tidak. Maka ketika Nyquist rate ini tidak dipenuhi, akan yang terjadi namanya aliasing atau pembentukan gelombang baru dari nilai diskrit yang kekurangan frekuensi sampelnya. Nah, itu kita sudah membuktikan bahwa bakal nanti adanya frekuensi sampling. Saya juga sudah menemukan Fmax-nya dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendetermine Xn-nya. Seperti yang udah kita dapat sebelumnya, kalau N itu sama dengan T itu sama dengan N kali periode. Maka kita bisa melakukan substitusi di dalam XT-nya ini. 5 ditambah 4, sin 50-nya bisa kita pecah lagi. 5, 25 kali V. T-nya bisa kita rubah jadi N kali T. Ditambah pi per 4. Untuk cos-nya juga bisa kita rubah 2 kali 125 pi kali N kali T. Seperti yang udah kita tahu semuanya, T itu kan super F. Maka Xn-nya bisa kita rubah jadi Xn sama dengan 5 tambah 4 sin 2 kali 25 pi kali N kali super F. F di sini kita pakai frekuensi sampelnya. Ini kita tambah lagi pi per 4 yang cos-nya juga 3 cos 2 kali 125 pi N kali T-nya jadi super F, frekuensi sampel juga. Nah, kita akan lanjutkan. Kita bakal memasukkan Fs-nya jadi 200 sesuai dengan soal. Oke. Baik, setelah kita mensubstitusikan semua T-nya dengan N kali periode, kita akan mensubstitusi tadi. Ini kan ada frekuensi sampel ya. Ini ada frekuensi sampel nih. Frekuensi sampel, maka akan kita masukkan Fs tadi itu 200 sesuai dengan yang ada pada soal. 200 Hz. Oke. Jadi Xn sama dengan 5 plus 4 sin 2 kali 25 pi 2 kali 25 pi kali N kali super 200 plus pi per 4 ditambah 3 cos 2 kali 125 Pn 2 kali 125 Pn dikali super 200 juga. Maka akan didapat jawabannya 5 tambah 4 sin ini 250 bagi 200 0,25 Pn plus pi per 4 ditambah 3 cos ini 2 kali 250 per 200 itu 1,25 Pn. Jadi inilah nilai dari Xn-nya. Jadi inilah fungsi diskrit yang kita cari
fungsi diskritnya. Oke, setelah kita dapat xn, terus kita juga tahu xt-nya, kita akan coba ngeplot fungsi sinyal analog ini jadi dalam bentuk gelombang ini. Nah, kita bisa lihat di sini saya menggunakan aplikasi web Desmos. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang pertama itu kita bisa melihat adanya dua gelombang. Dua gelombang yang lebih besar ini sama gelombang yang berosilasi lebih kecil. Karena apa? Karena di sini terdapat dua frekuensi. Yang pertama tadi di sini ada 25 Hz, sama yang dari cosnya ini ada 125 Hz. Ada 25 Hz. Jadi si cos ini akan berosilasi lebih cepat, lebih sering daripada si sin, karena dia memiliki frekuensi yang lebih besar. Otomatis gelombang-gelombang yang kecil ini itu terbentuk dari cos tadi, karena dia memiliki frekuensi yang lebih besar. Selain itu, kita juga bisa melihat di sini amplitudo maksimumnya itu hampir mencapai 12. Sama yang terakhir adalah kita bisa lihat bahwa gelombang ini posisinya nggak di tengah ya, karena di ini nolnya ini di sini. Dia nggak berada di posisi di tengah, karena apa? Karena di depannya ada konstanta. Jadi konstanta ini menambahkan dan menaikkan posisi gelombang sinyal analog ini. Terus yang kedua ini kita disuruh untuk nge-sampel, nge-plotting sinyal yang telah disampel tadi. Nah, ini kan tadi kita udah dapet ya fungsi dari diskritnya. Sinyal yang diskritnya kita bisa lihat di sini jadinya ada dalam bentuk titik-titik. Nah, tapi yang tadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya, adanya di mana terdapat terjadinya aliasing. Karena apa? Karena frekuensi sampelnya itu lebih kecil dari 2 kali frekuensi maksimalnya. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kita bisa lihat di sini terjadinya aliasing atau terbentuknya gelombang baru. Ini adalah gelombang aslinya, gelombang analognya, dan ini adalah gelombang hasil dari diskrit tadi. Jadi menimbulkan gelombang baru yang tidak sama dengan gelombang sinyal analog sebelumnya atau sebelum dilakukan diskrit. Hal ini tadi diulang lagi sesuai dengan penyebabnya tadi, di mana frekuensi sampelnya itu lebih kecil dari 2 kali frekuensi maksnya, atau karena adanya Nyquist rate, melanggar hukum Nyquist rate. Kita akan coba melanjutkan ke soal terakhir, yaitu kita akan mencoba dalam mengubah sinyal diskrit ke dalam XW menggunakan DTFT atau determine the discrete time Fourier transform. Jadi sebenarnya proses ini tuh berguna untuk merubah sinyal diskrit dalam domain waktu ke domain frekuensi, seperti yang sebelumnya kita udah pernah coba dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Itu sudah kita coba menggunakan software Audacity. Di sini kita akan mencoba untuk melihatnya dari sisi matematisnya. Oke, yang pertama sebelum kita mengerjakan DTFT ini, kita perlu mengetahui beberapa uh, rumus dasar atau persamaan dasarnya. Yang pertama adalah persamaan antara sinyal diskrit dengan DTFT-nya yang ini. Selanjutnya adalah identitas fungsi deltanya atau delta Dirac yang ini, dan juga identitas Euler-nya untuk cos dan sin, karena kan fungsi kita itu memiliki sin dan cos, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu identitas Euler-nya untuk cos dan sin. Oke, kita masuk ke dalam perhitungannya.